Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memunculkan dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang sangat hebat dalam pengambilan keputusan, sangat hebat juga dalam keteguhan dalam soal iman. Dua tokoh perempuan yang saya maksudkan adalah Ruth dan Orpa. Bapak Ibu Saudara tahu tentang narasi atau cerita hidup mereka. Orpa dan Ruth ini adalah menantu dari Naomi dan Elimelek. Dan status mereka pada masa itu sebagai seorang janda, karena anak-anaknya Naomi itu keduanya meninggal dan mereka berstatus janda di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saudara tahu tentang bagaimana kisah hidup mereka, keluarga itu. Dan pada masa pemulihan tanah Yehuda dipulihkan kembali oleh Tuhan, Naomi berkeputusan untuk kembali ke tanah Yehuda. Dan waktu dia kembali ke tanah Yehuda, mereka bertiga berjalan, dan dalam perjalanan itu Naomi memberi saran kepada mereka supaya mereka kembali ke keluarganya, ke bangsanya, dan ke Allahnya. Tetapi mereka bersikeras, mereka menangis, dan mereka berkeputusan untuk tidak mau pulang. Tetapi Naomi memberi penjelasan kepada mereka tentang keadaan yang akan mereka alami atau yang mereka tanggung, di mana bagaimanapun juga sebagai seorang mertua dia harus memikirkan keadaan hidup berkelanjutan dari kedua menantunya, sehingga dia menyarankan untuk mereka kembali supaya bisa bersuami atau membangun kehidupan berkelanjutan. Karena secara keadaan keluarga atau Naomi sudah tidak bisa lagi memberi jaminan kalau mereka harus berkeluarga. Itulah sebabnya Naomi memberi saran kepada mereka untuk kembali ke keluarganya, kembali ke bangsanya, kembali ke Allahnya. Tetapi dua orang ini bersikeras dan tidak mau meninggalkan Naomi. Dan dalam keputusan itu Naomi memberi penjelasan yang sangat logis. Dan penjelasan yang sangat logis itu saudara baca dalam kitab Rut pasal 1, misalnya dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana saudara bisa menemukan bagaimana dua orang ini meresponi. Tapi hal yang pertama yang saya ingin munculkan dari dua perempuan ini yang memiliki hati yang sangat baik, yaitu dalam ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-8. Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tujukan kepada mereka yang telah meninggal itu dan kepadaku." Dari teks ini kita bisa memahami, bisa mengerti bagaimana baiknya dan pengabdian kedua perempuan ini. Bicara tentang pengabdian, bicara tentang mengasihi, Ruth pun memberi pengakuan bahwa selama anak-anaknya hidup, dua perempuan ini, istri ini memberi pengabdian kepada suami mereka dengan sangat baik. Bahkan kepada Naomi pun juga mereka memberi pengabdian dan kasih kepadanya. Sehingga dari ungkapan Naomi ini kita bisa memahami bahwa perempuan-perempuan ini punya kualitas hidup yang luar biasa. Apa itu? Kualitas pengabdian dan kualitas dalam mengasihi itu tidak ada bandingnya, dan itu diakui oleh Naomi dalam teks ini. Lalu yang kedua yang perlu kita belajar, dua perempuan ini membuat keputusan untuk meresponi penjelasan logis yang disampaikan oleh Naomi, ya. Dua penjelasan logis yang disampaikan oleh Naomi supaya mereka kembali ke orang tuanya, mereka kembali ke bangsanya, mereka kembali ke
ilahnya. Tetapi dari penjelasan Naomi ini, respon dari kedua orang ini berbeda. Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Sedangkan Ruth tetap berketetapan untuk mengikuti mertuanya. Dari bagian ini ada sedikit perbedaan, tetapi ini perbedaan yang sangat-sangat penting diperhatikan. Berkeputusan untuk meresponi fakta harus hati-hati. Berkeputusan untuk mensiasati, menanggung keadaan harus hati-hati. Karena disinilah banyak orang kalah dan banyak orang tidak sanggup dan banyak orang terseret dengan fakta logis. Fakta logis itu sudah disampaikan, dibukakan oleh Naomi. Dan siapa yang terseret dengan fakta logis itu? Orpa terseret dengan fakta logis itu dan dia mengikuti saran dari mertuanya, kembali pamit diri. Lalu pertanyaannya, kenapa fakta logis itu sudah dijelaskan, dicerahkan oleh Naomi, tetapi yang satu ini, Ruth ini tetap berkeputusan. Bahkan dia sampai mengeluarkan satu kalimat, jangankan keadaan fakta, sampai maut memisahkan antara aku dan engkau. Nah, dari bagian ini kita mulai melihat bahwa bicara tentang iman yang ada pada seseorang. Iman itu membawa orang melihat, mengerti, melampaui fakta. Fakta memberi keyakinan bahwa akan sulit menikah. Fakta berkeyakinan bahwa Naomi sudah tidak bisa lagi untuk punya anak supaya mereka menikah. Bahkan kalau menikah pun malam itu atau hari itu, tetap apakah mereka harus tunggu sampai dewasa supaya menikah? Ini fakta. Jadi berpikir di dalam fakta yang logis, bertindak di dalam fakta yang logis. Tidak semua orang punya kemampuan untuk itu. Hampir semua orang itu diseret oleh fakta logis. Tetapi lihat perempuan ini, iman yang ada padanya, berketetapan, berkeputusan, membuat pilihan melampaui fakta. Dan pilihan yang seperti ini, apakah hidup itu tidak akan memberi kepastian? Pilihan yang seperti itu, apakah masa depan itu zero? Pilihan yang seperti ini, apakah tidak ada kecerahan di masa yang akan datang? Ternyata saudara, tidak. Orpa yang ambil keputusan untuk masuk di dalam fakta, namanya tidak dicatat lagi dalam Alkitab selanjutnya. Tapi Ruth yang berketetapan untuk memilih seperti ini, namanya tercatat dalam Alkitab, dalam silsilah Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Namanya menjadi tokoh yang menginspirasi dan berpengaruh dalam Alkitab. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak saudara, mari kita belajar bahwa iman yang ada padamu, iman yang ada pada kita, dewasakan, tumbuhkan, kembangkan, karena iman akan menolongmu untuk berjalan di dalam fakta. Iman yang ada padamu akan membawa Anda untuk berkeputusan di dalam fakta, tapi iman juga yang ada padamu akan membuatmu melihat melampaui fakta yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan dan shalom.